Republik Entok. Selamat malam Republik Entok. Entok. Siap, siap. Oke, silakan. Nyalakan kamera Anda, silakan. Kamera nyala dulu, Bang. Coba Bang, di itu Bang, biar kita bisa buka Bang. Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu, silakan. Bentar Bang. Silakan. Nyalakan. Oke. Simpan. Kok gelap, Bang? Oke, sudah ya, baik. Saya tanya dulu ya, Bang ya. Yo, monggo. Pertanyaan saya kepada Anda ini, Bang. Anda ini Muslim? Insya Allah Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Apa ya, Bang, yang mau Anda tanggapi tadi? Silakan. Itu aja sih Bang, masalah apa ya? Tadi saya nggak ngerti masalah Tuhan jadi Tuhan itu aja sih. Tuhan jadi Tuhan. Oke, gini Bang. Ya, tadi narasi begini. Abang tadi. Oke, begini. Kita ini kan belajar yang namanya bahasa. Bahasa itu terus mengalami perubahan-perubahan. Bahkan ejaan itu juga berubah-berubah. Zaman dulu Bang, zaman dulu, atau begini saja. Kalau saya berikan Anda tulisan, ya, kalau misalnya saya kasih Anda kertas begitu. Terus saya bilang, tulisan-tulisan kertas itu bunyinya begini. Agustus 17.946. Tapi tulisannya Agustus, bukan Agoestoes. Maka diduga tulisan itu palsu. Kenapa? Karena ejaan tahun 1946 bunyinya bukan Agustus tetapi Agoestoes. Setuju? Ya kalau itu setuju saya. Oke, artinya ada perubahan-perubahan ejaan, perubahan-perubahan bacaan dan lain sebagainya. Nah begitu juga Bang dengan kata Tuhan atau Tuan. Contoh Bang, itu bisa kita lihat contoh-contohnya Bang. Pahit. Jadi pahit dengan pahit itu sama. Itu masalah ini aja Bang, masalah apa? Bukti perubahan dari Tuhan ke Tuhan aja dulu gitu. Ya itu saya kasih contoh-contoh lain Bang, biar saya itu menguatkan, bukti, saya menguatkan argumen. Ini bukti gitu kan? Ya, misalnya Bang ya, misalnya nih tahu dengan tahu itu sama, pahit dengan pahit sama, Tuhan dengan Tuhan itu sama. Itu contoh-contoh yang masih bisa kita lihat sebenarnya sampai sekarang. Kan gini Bang. Patokan bahasa itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia otomatis KBBI Bang. Iya betul. Abang setuju nggak dengan KBBI? Setuju. Tapi tidak semua yang dikatakan di KBBI itu benar Bang. Nah ketika berbicara Tuhan maka akan ada lawan katanya Bang. Ya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Tuhan, saya bilang Tuhan Bang. Tuhan dulu, Tuhan jangan dulu Tuhan. Tuhan. Hamba. Oke, hamba. Bahasanya bahasa kasarnya jongos, bisa anak buah, gitu kan? Hamba, gitu. Ya, hamba yang paling tepat ya. Enggak, budak bisa Bang. Hamba ya. Oke, gitu kan? Itu. Nah, karena ketika saya merujuk ke KBBI, makna Tuhan itu absolut Bang. Apa yang salah? Oke, kalau kita merujuk, oke, karena kita sedang membahas Al-Quran maupun Alkitab. Maka ini KBBI dulu aja Bang, karena Abang selalu bermain kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Bahasa Tuhan itu absolut Bang. Ayo saya mau nanya, Tuhan lawan katanya apa? Lawan kata Tuhan hamba. Enggak Bang. Apa lawan karena kata Tuhan? Karena sifat absolut Bang. Tuhan itu lawan absolut, kata tidak Tuhan apa? Lawan kata. Maaf Bang, saya belajar bahasa Indonesia ya. Saya belajar bahasa Indonesia. Maka lawan kata Tuhan apa? Kenapa? Ya tidak ada Bang, absolut karena Tuhan itu sifatnya absolut. Ya, pantesan kita debat kusir terus. Tidak punya lawan kata. Kalau begitu kita debat kusir terus Bang. Absolut itu kusir Bang. Bang, absolut itu ada lawan katanya Bang. Lawan kata dari absolut itu ada. Itu absolut Bang. Saya bukan berbicara absolutnya. Tuhan itu sifatnya tadi katanya absolut. Sekarang bukan absolutnya, gimana sih? Tuhan itu sifatnya absolut Bang. Gitu kan?
Tuhan jadi itu tidak ada lawan sifatnya katanya. absolut. Absolut gimana maksudnya? Tuhan itu sifatnya absolut. Artinya dia tidak bisa ada lawan katanya, gitu kan? Keabsolutan Tuhan itu karanganmu kalau itu. bukan karangan. Ayo abang baca dah, gitu kan? Makanya Baik. saya Sekarang baca, begini. Bang. Sekarang begini. Oke, Itu kita kan alihkan lagi Tuhan temanya dalam udah selesai, pengertian satu-satu bang. Kalau ngomong, kalau abang ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Udah selesai bicaranya? Udah, ayo lanjut. Oke. Gini bang, itu kan kita lagi bahas bahasa Indonesia. Setuju? Masalahnya begini bang, kita ini sebenarnya kata Tuhan yang kita bahas ini kalau kita rujuk itu merujuk kepada Al-Quran dan Alkitab. Setuju? Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bang. Iya, kita bicara bahasa Indonesia, tetapi yang kita bicarakan ini adalah Al-Quran dan Alkitab. Setuju? Berarti larinya, oke, setuju lah. Oke, nah, pertanyaan saya, ada nggak kata Tuhan itu di dalam Al-Quran bahasa Arab? Ada. Sejak kapan ada Tuhan dalam bahasa Arab? Tuhan itu bahasa Indonesia, kok bahasa Arab? Abang balik-balik gitu kan. Tadi kan abang bicaranya kan konteksnya ke Al-Quran. Iya, kita Makanya ini kan makanya kalau saya ngomong didengerin dulu gitu atuh. Kalau ngomong terus gimana? Kan tadi abang kan gini, fokusnya abang ke Al-Quran dan Alkitab. Begini gitu kan, loh, dengerin Tuhan, dulu. Gitu. Allah, ngomong terus begini ya. Di dalam pembahasan kita ini sedang membahas Al-Quran maupun Alkitab. Nah, di dalam terjemahan Al-Quran maupun terjemahan Alkitab ada kata Tuhan. Tetapi di dalam bahasa aslinya ada nggak kata itu? Ya nggak ada, bang. Nggak ada. Makanya kita mendefinisikan bukan sesuai KBBI, tapi sesuai apa yang dimaksud di dalam Al-Quran maupun Alkitab tersebut. Kalau kita bahas sesuai KBBI, artinya kita bahas Al-Quran dalam perspektif bahasa Indonesia. Gini, sekarang saya tanya sama Anda, kata atau terjemahan Tuhan itu diterjemahkan dari kata apa di dalam bahasa Arabnya? Rob. Oke. Kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kenapa? Bisa nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Bisa. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi Tuhan, kata Tuhan ini kalau ditujukan kepada manusia kan jadi aneh. Karena orang Indonesia udah biasa bahwa Tuhan itu nggak disematkan kepada manusia. Makanya ini, kalian bang, bertanya terus. Arab, tenang dulu, Bang. Tenang dulu biar saya selesaikan. Masalah kita itu sebenarnya simple. Kalau kalian mau belajar, kelar urusan kita. Gitu loh. Kata Rob sebenarnya di dalam bahasa Arab itu lumrah ditujukan kepada yang menciptakan langit dan bumi, juga ditujukan kepada manusia juga bisa kata Rob itu. Nah, ketika kata Rob diterjemahkan menjadi kata Tuhan, lalu aneh kata ini ditujukan kepada manusia. Makanya kalian bertanya, Yesus kok Tuhan? Makanya pertanyaan itu muncul karena di dalam pikiran kalian kata Tuhan itu artinya salah. Begitu loh. Contoh, saya kasih contoh. Kalau Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, kata kurios yang ditujukan kepada Bapa di surga dan kepada Yesus, itu diterjemahkan menjadi Gusti. Dan orang Jawa tidak heran itu. Kalau memanggil manusia Gusti. Gusti Yesus. Makanya Gusti mati, Gusti siapa? Meninggal. Nggak apa-apa. Gusti meninggal itu tidak membingungkan. Rob meninggal itu tidak membingungkan. Kalau Tuhan meninggal membingungkan. Makanya saya bilang, kalian ini salah memahami definisi Tuhan. Tuhan itu sama Tuhan tuh kata yang sama. Makanya ketika kalian berkata, ya Rob, artinya ya Tuhan atau ya Tuhan sama itu. Kalau bahasa Jawanya, duh Gusti sama, Bang, sama. Jadi nggak usah bingung. Gitu loh. Kalau nggak mudeng juga, ya aduh, saya tambah lagi botrek. Kalau